وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang memiliki nama yang mulia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dengan rahmatnya menciptakan rahim dan mengambilnya dari namanya. Siapa yang menyambungnya, niscaya dia akan menjaga haknya, dan siapa yang memutusnya, niscaya dia akan memutus dirinya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan terdepan dalam menjalin tali kekerabatan dan silaturahmi. Bahkan istri beliau tersayang, yakni Sayyidah Khadijah Al-Kubra, menyebut bahwa suaminya sebagai sosok luhur yang gemar menyambung kekeluargaan dan berkata benar. Begitu sempurnanya sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari umat, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang berlimpah keberkahan ini, di hari raya Idul Fitri 2024 Masehi 1445 Hijriah, umat Islam seluruh penjuru dunia berduyun-duyun menuju tanah lapang dan masjid seraya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah dan mendengarkan khutbah. Semoga amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini, siyam, qiyam, tilawah, sedekah, dan amal ibadah kita yang lainnya seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita ini mampu memompa spirit kita untuk meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan juga ridhonya, serta dihapuskan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, momen berkumpul bersama segenap keluarga adalah salah satu momen yang paling ditunggu dan dinantikan, terlebih pada saat momen Lebaran Idul Fitri. Di Indonesia dikenal ada tradisi mudik yang seolah-olah menjadi sebuah ritual wajib. Perjalanan dengan jarak tempuh yang jauh dan melelahkan, belum lagi kemacetan serta harga tiket yang melambung tinggi, seolah-olah tidak menjadi penghalang demi bisa berkumpul bersama keluarga. Dan di Indonesia, acara kumpul bareng dan forum silaturahmi keluarga lazim dikenal dengan tradisi halal bihalal. Dalam lingkup yang lebih kecil, ma'asyiral muslimin, sebenarnya acara kumpul bareng keluarga sudah dimulai sejak Ramadan. Dari mulai acara iftar, berbuka, dan makan sahur bersama keluarga. Hal yang tampak sepele, namun di era modern saat ini, rutinitas makan bersama keluarga mungkin jarang dilakukan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa makan bersama akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 3764, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan,
"Ya Rasulullah, sesungguhnya kami selalu makan, namun tidak pernah kenyang. Mungkin kalian makan berpisah-pisah?" tanya Nabi. Mereka menjawab, "Iya." Kemudian beliau bersabda, "Berjamaahlah kalian di waktu makan, sebutlah asma Allah, niscaya kalian akan diberi keberkahan." Momen kumpul bareng lainnya adalah saat sholat tarawih secara berjamaah, sehingga terjadi silaturahmi dan hubungan sesama muslim di satu kawasan. Dalam konteks ibadah lain, ada zakat dan sedekah yang menghubungkan si kaya dan si miskin. Begitupun momen umrah yang mempertemukan sesama muslim dari berbagai bangsa banyak dilakukan di bulan Ramadan. Maka alangkah eloknya jika tradisi silaturahmi dan saling mengunjungi ini tidak hanya terjadi saat momen lebaran saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Konon momen serupa mudik, yakni saling mengunjungi dan berkumpul bareng keluarga, seperti itu kelak sangat didambakan di akhirat. Jauh melampaui kerinduan mereka saat terpisah jarak dan waktu kala di dunia, yakni reuni di surga Aden. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yang artinya yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Pertemuan akbar keluarga surga ini dihadiri dzurriyyah, dihadiri keturunan mereka yang mukmin dan layak menghuni surga. Wallahu a'lam. Bahkan uniknya, pertemuan itu menjadi ajang pertemuan di antara mereka yang di dunia bahkan belum pernah berjumpa atau bertemu, hanya saat masih belia, lalu di akhirat dipertemukan dalam usia yang sebaya. Sebagaimana dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurdan murdan mukahhalin bani 33." Penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan jurdan murdan, bercelak di usia 30 atau 30 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadisnya 2545. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri-istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi. Anak bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Orang tua pun bisa menarik anaknya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Pertemuan lintas generasi dengan usia sebaya ini terjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya menghubungkan dan mempertemukan mereka. Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi agar bisa berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alnasnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasabat rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka
Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam tafsir jalan lain dijelaskan bahwa maksud dari kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, yaitu anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka. Ini semua tiada lain sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka, agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Allah menetapkan pada penduduk surga kekal selama-lamanya. Dan sebaik-baik yang kita dengar di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftir, farhatun hina yalqa rabbah. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan puasa. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Setiap kita akan berbuka puasa, kita mengingat akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya Allah, anugerahkanlah padaku kebahagiaan ketika bertemu denganmu, sebagaimana kau bahagiakan aku ketika aku berbuka puasa. Tiada kenikmatan yang lebih baik di surga melainkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman halaman 899 menjelaskan, waktu mereka memandang wajahnya hanya satu kali dalam setiap pekan. Waktu mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan surga yang mereka tempati. Karena lanjut beliau, ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala di setiap hari di waktu pagi dan petang, dan ada yang melihatnya hanya satu kali dalam tiap pekan. Pemberian yang mulia itu semata dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bagaimana sekiranya berita pada saat itu adalah kita bersama kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai di surga, bersama-sama memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak berdesak-desakan. Maka ma'asyiral muslimin, tidak pernah ada kebahagiaan dan kenikmatan yang sebaik itu. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri indah. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Quran surah Al-Qiyamah ayat 22, 23. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik wasawqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'i mudarrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demi ingat perkara ini, bahwa sesuatu yang terbesar yang bisa menghalangi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ialah sebuah kemaksiatan. Maka tentunya setelah kita mengetahui bahwa salah satu yang bisa menghalangi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ialah kemaksiatan kepadanya, maka mudah-mudahan kita berusaha menjadi hamba Allah yang tidak melakukan kemaksiatan itu selama-lamanya. Kedudukan ahli maksiat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu
benar-benar terhalang dari memandang wajah Rabbnya. Karenanya ma'asyiral muslimin, kita tidak ingin membiarkan anggota keluarga kita melakukan tindakan bodoh dan konyol yang bisa mencelakakan dirinya dan menggelincirkannya ke neraka, sehingga bisa memupus harapan bersama kembali di jannahnya, apalagi memandang wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Ramadan yang telah berlalu, kita tidak akan merusak prestasi amal yang telah kita usahakan sebaik-baiknya, rusak karena godaan yang memperturutkan syahwatnya, sampai kita hanya mengetahui bahwa Ramadan terakhir kita adalah Ramadan yang terbaik. Wallahu a'lam. Dan demi ingat betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran, keindahan dan kesempurnaannya, maka hati pun dipenuhi kerinduan pada nikmat yang agung ini. Tiada henti kita meminta agar keturunan kita senantiasa berada di atas keimanan serta menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita rindu dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita pun rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik karunia dan apa yang dianugerahkannya. Yang selanjutnya kepada para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam memuliakan Anda dengan anugerah yang luar biasa. Islam menjadikan Anda sebagai salah satu pilar utama untuk kejayaan umat dan bangsa ini. Namun itu tak akan terjadi kecuali jika Anda, wahai para muslimah, mewujud menjadi seorang wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah ibadah Anda dengan penuh kesungguhan. Jagalah kehormatan diri dengan mengenakan hijab yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Muslimah yang bertakwa akan membawa keberkahan untuk dirinya, keluarganya, bangsa dan umatnya. Wahai setiap istri, jadilah sandaran jiwa bagi suami Anda. Hadirlah dalam suka dan dukanya. Bersamai itu semua dengan cinta dan iman, agar abadi cintamu hingga gerbang istanamu di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai setiap ibu, usaplah jiwa buah hatimu dengan sentuhan kasih sayang yang berbalut takwa. Genapi hatinya dengan khasyah, bersamai hari-harinya dengan ibadah. Jangan biarkan liar kehidupan memangsa anak belahan jiwamu. Sisihkan waktu dan hatimu buat mereka. Wahai setiap ayah, Anda adalah andalan sejatinya. Anda adalah Ibrahim bagi Ismail di rumah Anda. Anda adalah Muhammad bagi setiap Fatimah dalam keluarga Anda. Maka bicaralah kepada setiap anakmu. Sentuh hatinya dengan cinta. Basuh kalbunya dengan iman. Hiasi kebersamaanmu dengan bahagia dalam jihad di jalan Allah. Rengkuh mereka dalam doa-doamu yang tiada henti. Itulah jembatan surga yang sejati. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, ketika dengan rahmatnya Allah Ta'ala menjadikan kita bersaudara di dunia, semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan kembali bersama seisi keluarga di surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tiap butir amal-amal ibadah kita. Amin amin ya mujibas sa'idin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, kamilah sekumpulan hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan. Dalam diri kami tiada ampunan yang dapat kami sombongkan, tiada apapun yang dapat kami sombongkan. Durhaka yang kami lakukan tidak henti-henti, maksiat yang terus terjadi siang dan malam,
kelalaian kami yang senantiasa terus berulang, semuanya tidak yang luput dari pengawasan-Mu yang Maha mengetahui. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sungguh kami takut akan siksa neraka-Mu, Ya Allah. Maka kami mohon, Ya Allah, kepada Engkau, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin 'amalin. Ya Allah, Ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, Ya Allah. Ampuni kesalahan dan kemaksiatan orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika mereka masih hidup, Ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa berbakti kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, ketika mereka telah tiada, Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ampuni dosanya, luaskan kuburnya, berikan nikmat di dalam kubur mereka, Ya Allah. Dan kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, pertemukanlah kembali kami dengan mereka di surga Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, di pagi hari ini. Tolonglah, Ya Allah, saudara-saudara kami yang mereka tidak senyaman kami, Ya Allah. Saudara-saudara Muslim kami di Palestina, Ya Allah. Saudara-saudara Muslim kami yang hari ini mereka mendapatkan penderitaan, Ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana, kami mohon pula kepada Engkau, Ya Allah. Berikanlah kepada kami bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau, Ya Allah, yang takut melanggar larangan-larangan Engkau, Ya Allah. Bukan pemimpin-pemimpin yang zalim, bukan pemimpin-pemimpin yang aniaya, Ya Allah. Ketika mereka zalim, ketika mereka aniaya, Ya Allah, segerakanlah azab untuk mereka, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.